Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ngomong Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? kau bodoh kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan sudut pandang saya tentang perdebatan antara Pak Rocky Gerung dengan Pak Sylvester di situ ya. Yang nantinya akan kita buka fakta-fakta uniknya ya dari perdebatan tersebut. Mari kita dengarkan dulu. Nah, di sini Pak Rocky kan ditanya, dia akan menjelaskan, oke? Muni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Oke? Jadi di dalam banyak argumentasi yang paling sederhana lah yang paling mungkin untuk diterima. Tuh, pokoknya. Namanya Occam razor. Apa namanya razor itu? Guntingnya Occam. Occam ini dia seorang pastor, ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Nah, di sini Pak Rocky Gerung bilang bahwa cawe-cawe ini adalah argumen paling sederhana. Argumen paling sederhana dari apa? Dari buntut bahwa pertama nih, kenapa DPR setelah ada keputusan MK atau MA ya itu, kemudian mendadak tiba-tiba sidang dalam 7 jam untuk menetapkan suatu undang-undang. Satu. Yang kedua, dari para pendukungnya Pak Anies nih merasa bahwa pemerintah itu melakukan adanya pencegahan. Nah, tetapi hal-hal tersebut itu tidak bisa dibuktikan secara faktual. Kenapa? Karena tidak ada bukti-buktinya bahwa Jokowi ikut terlibat dalam hal-hal tersebut. Tetapi dengan pola pikir, mereka berpikir bahwa oh ini tuh terjadi karena seperti ini. Jadi ada alasan-alasannya. Nah, Pak Rocky Gerung itu mau menjelaskan hal itu. Kita lanjut ya. Kan ada nggak bisa buktikan apa-apa kan? Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cewek-cewek. Jadi sebetulnya kita semua ngerti itu bahwa iya memang cewek-cewek. Buktikan. Iya nggak bisa dibuktikan. Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan nggak? Lu justru yang panjang lebar yang lebih nggak bisa dibuktikan. Itu cara berpikirnya tuh. Teman-teman ngerti nggak? Kuliah metodologi semester 1 saya nih kayaknya. Saya lanjut ya. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu ada tulisan di situ bunyinya begini, success is not free, you have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Nah, di sini Pak Rocky Gerung mulai menyentil. Di sini Pak Rocky Gerung mulai menyentil dengan pola pikirnya mengajak kepada audiens. Ini menurut pandangan saya ya. Mengajak kepada audiens bahwa hal tersebut itu sangat sulit dilakukan kecuali menjilat pada ya itulah tanda kutip Mulyono ya. Sehingga beberapa hal tadi yang tadi saya sebutkan, 2 alasan tadi yang menyebabkan terjadinya cawe-cawe. Oke? Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Coba tanya ke mahasiswa mungkin mulai. Siapa yang ganti?
tulisan Pak Hari Tanusudibio, success is not free. Dalil segala macam ilmu Anda silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah. Nah, sebetulnya properti itu nggak diganti. Kata-katanya tetap. Kalau mau sukses ya seperti kata-kata yang awalnya lah. Cuman Pak Rocky mulai mau menyentil dengan kalau maksudnya bukan diganti secara tulisan ya, diganti dengan tindakan. Jadi kalau mau sukses itu ya jilat menjilat gitu. Nah, di situ dia mulai makin menusuk kata-katanya. Kenapa? Karena Pak Aiman bicara tentunya tidak di MNC, tapi Pak Rocky bilang ada di sini. Oke. Nah, di situ pihak yang merasa akan segera tersulut. Kalau dia memang penjilat, dia akan tersulut. Tapi kalau dia bukan, dia tidak akan tersulut. Contoh, di situ kan bukan hanya ada Sylvester doang, ada Geis kan. Beliau diam saja, tidak bereaksi apapun karena beliau tidak menjilat. Kita lanjutkan ya. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Terima kasih. Nah, Bung Sylvester di situ mulai terpancing. Langsung salah besar bahwa dia menyatakan bahwa dia tuh di situ tuh layak untuk berada di situ dan tidak perlu menjilat kayak gitu. Disinilah mulai ada yang terpancing. Ya, buat selfie. Yes, oke. Saya lanjut ya, saya terangkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali saya terangkan. Orang yang saya sebut tadi, William Ockham, imam Katolik. Anda kenal? Anda kenal orang itu? Anda kenal William Ockham? Itu Rocky Gerung di situ masih slow. Yang saya baca dari pergerakannya Pak Rocky Gerung, beliau masih sangat slow untuk di situ. Ketika masih dibilang pecundang, nanti beliau akan mulai naik ketika makin diserang secara pribadi. Kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Rocky Gerung karena dia diserang secara pribadi, langsung melakukan pembalasan secara pribadi. Oke? Makanya dia langsung nanya ke orang tersebut yang memotong omongannya dia. Kita lanjutkan ya. William Ockham yang menulis prinsip parsimoni di dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah tuh. Ya namanya biarawan mana Jelas. menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Iya kan? Oke, biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700, bahkan Paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Ya, Anda tidak punya itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus ya rohaniawan Katolik itu nggak menikah. Mereka hidup selibat. Oke, saya terangkan Ya. sekali lagi ya. Oke. Anda nggak bisa Anda sama ratakan semua dengan yang tadi yang menikah satu orang itu. Oke, pengecualian. Semua orang pinter. Itu Anda menghina kaul kekal dari para rohaniawan Katolik. Apa yang hina itu sejarah, siapa yang mau hina? Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir. Ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Selalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir Anda Ya, tahu siapa. dengar ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu ya. Oke, di medsos mungkin dihajar ya, tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, Ya. yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban.
Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Jadi kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Saya tulisin pelan-pelan ya. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Gila ya. Anda sebut 2 nama tadi. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Oke. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat masalah ini. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. Yuk aja saya buat berdebat apa? soal itu. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa aja, gitu loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan. Straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of powernya Pak Jokowi? Oke, saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi being and kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak. Sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai si filsuf? Ya kan? Atau mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar gitu. I got your point. Then this ya bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas ke bawah kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya akan jawab itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Mau debat lagi? Mau tambah debat? Berdebat itu sekarang begini yang kita perdebatkan ya. Saya mau terangkan cawe-cawe. Mana bukti-buktinya begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam udah nggak penting. Anda bilang tadi, ya. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam. Ya Anda memang bujangan lapuk, beda sama rohaniawan dong. Yang ada soal buat saya. Banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa kami ngaku ini hidup bahwa baik-baik itu aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan gitu ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan.
Oke. Saya Ada ulangi. yang menjilat di sini. Anda sembarang Ini, Om ngomong Rocky. gitu loh. Saya Saya ulangi, rasa saya ulangi. perdebatannya lebih pada substansi Om, biar dia Ini substansinya. kasihan kawan-kawan mahasiswa, kita mau berharap ada Nah, sekarang nilai Rocky, dalam diskusi kebenaran hari ini. mana yang kamu Teman-teman ungkapkan? mahasiswa menikmati nggak perdebatan ini? Kesalahan mana gitu loh. Nggak ada masalah kok. Gak masalah. Nggak masalah Nggak menikmati. nggak apa-apa. Tapi Oke. maksud saya lebih pada substansinya. Enggak, kita Adik-adik, ini biar mau enak. kejar dia ini ya kan. Dia ngomong ngawur-ngawur ngaco-ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja, Rocky. Going, saya Jangan akan- kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini Oke, metodologi. kita beri kesempatan dulu. Bentar. Oke. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Nah. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih, minum dikit. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Oke, nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda yang Pak, saya Anda minta, lulus fakultas hukum? sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang Ya, kali ya. lebar, Oke, kau oke, bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Oke, saya kasih Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong. Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang terangin? ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Ya, ini Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Ya. Oke, saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Rocky, silakan Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Makasih. Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan.
Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong, saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin. Nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok kamu. Nah, di sini saya jelaskan ya. Saya akan ngasih beberapa slide bahwa dia ini kuliahnya di kampus yang tidak terakreditasi kalau nggak salah. Dia itu ada di kampus Universitas Swasta Indonesia. Nah, si kampusnya tersebut, kita nanti saya perlihatkan di slide ya. Si kampus ini ternyata hanya mempunyai dua fakultas. Kampus apa coba yang hanya mempunyai 2 fakultas? Itu yang pertama. Yang kedua, kampusnya di Ruko. Kampusnya di Ruko. Yang ketiga, kenapa ditutup? Alasannya kenapa ditutup? Karena disinyalir kuat kampus ini tidak menyelenggarakan perkuliahan dengan baik dan benar, sehingga mahasiswanya itu hanya datang beberapa kali aja, tapi kemudian nanti mereka dapat ijazah. Nah, makanya Sylvester ini otaknya untuk di bidang hukum dari perkuliahan itu kosong. Saya ulang ya. Si Sylvester ini dari kampusnya, dari perkuliahannya, otaknya itu kosong. Kenapa? Karena dia ditanya profesornya aja nggak tahu. Berarti dia nggak pernah kuliah dong, nggak pernah tatap muka dengan profesornya dong, itu kan? Kemudian dari mana dia akan mendapatkan ilmunya? Berarti kan nggak ada ilmu dari kuliahnya tersebut yang dia banggakan. Bahkan dia bilang dari sejak SD udah baca buku-buku itu. Secara logika kita bisa melihat, oh kalau orang-orang yang senang baca buku orang intelektual dong, bener nggak sih? Melihat-lihat aja, karena kalau membaca itu kita harus bisa menyimak apa yang ada dalam isi bacaan buku tersebut, bener nggak? Kita lanjut ya. Nah, di sini kalau nanti ada yang nonton guru bahasa Indonesia, silahkan definisikan apa arti dari kata membaca. Jadi kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat republik ini apa? Saya tulisin pelan-pelan ya, oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Oke, salah Gila, ya. Oke. Anda sebut 2 nama tadi. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca. Oke. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Di situ bingung dia. Setidaknya dia itu tahu bahwa buku yang judulnya A ikhtisarnya ini, buku yang judul B ikhtisarnya itu, kan kayak gitu. Dia sama sekali nggak bisa untuk berangkat. Makanya saya heran gimana cara dia dapat ijazah. Ternyata seperti itu, kampusnya pun abal-abal, makanya dia nggak punya. Makanya dia dapat ijazah karena kampusnya abal-abal. Otak seperti itu dapat ijazah di kehukuman ya, halallah gitu lah. One. Kita tidak usah berdebat No, masalah you ini. baca. Nah, kita sekarang berdebat yang hari ini No. kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh. Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. Yuk aja saya Buat berdebat apa? soal itu. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak tenang bisa aja, gitu oke. loh.
Jangan Anda mengalihkan kiri kanan, straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan, ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of power-nya Pak Jokowi? Oke. Nah, dari awal kan Pak Rocky Gerung itu mau jelasin itu, cuman kan tadi dipotong ya. Jadi Pak Rocky Gerung itu akan menjelaskan secara parsimoni, secara paling sederhana. Karena dia mulai nantang si Sylvester ini, maka mulailah di-challenge sama Pak Rocky Gerung. Kalau orang itu diam dari tadi, dia nggak bakal di-challenge kayak gitu. Oke, saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer, oke? Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang nulis tadi, being and... Kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak. Sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai si filsuf? Nah, you itu Ya yang kan? tadi Apa nama mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar I gitu. got your point. Then this Ya, question. bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas ke bawah, kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya mau Saya akan sebutin jawab itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Nah, di sini Pak Rocky Gerung sudah tidak lagi berminat. Pak Rocky Gerung di sini saya lihat sudah tidak lagi berminat untuk menerangkan cawe-cawe Pak Jokowi yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata tapi bisa dirasakan. Oke? Jadi dia itu sudah mulai saling menyerang. Jadi mereka ini sebetulnya dalam perdebatan ini udah mulai nggak sehat nih. Tapi layak ditonton juga. Kenapa layak ditonton? Karena kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bagaimana orang bisa menyerang dengan ilmunya dan bagaimana orang yang bisa bertahan dengan kebodohannya. Terus orang tersebut pura-pura pintar padahal bodoh, makin kelihatan bodohnya. Kita lihat ya. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Mau debat lagi? Pertama debat. Berdebat itu Sekarang bukan begini konsep. yang kita Ini- perdebatkan ya. Ya saya mau terangkan Mana cawe-cawe. bukti-buktinya begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam udah nggak penting. Anda oke? bilang tadi, Ya, Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang ya semacam Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan itu dong. yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda bilang ngaku? narasumber di sini pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Di sini kan Enggak, lucu. saya Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa you Kami ini ngaku hidup bahwa itu? baik-baik aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan tiap hari jadi pecundang. Oke, saya Gitu terangkan loh. ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan.
Oke, saya ulang. Ada yang menjilat di sini, Anda sembarang ngomong gitu loh. Saya ulangi, Masa perdebatannya lebih pada substansi Om, biar Ini substansinya. Artinya kawan-kawan mahasiswa kita mau berharap ada Nah, sekarang, nilai Rocky, dalam diskusi kebenaran hari ini. mana yang kamu Teman-teman mahasiswa menikmati nggak perdebatan ini? kesalahan mana gitu loh. Nggak ada masalah kok. Nggak masalah. Tapi maksud saya lebih pada substansinya. Nah, kita Adik-adik, ini biar mau enak. kejar dia ini ya kan, dia ngomong ngawur-ngawur ngaco-ngaco ini, mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Nggak usah kau putar. Nah, dari gerakan tubuhnya dia udah nunjuk. Dia udah emosi. Kita lihat terhadap hukum manusia. Bukan hukum sebetulnya sih, suatu pendapat lah, bahwa semakin bodoh orang, semakin sulit dia untuk mengendalikan emosi. Kenapa? Karena IQ ini sangat berkaitan erat dengan EQ. Jadi terkadang kita tuh sering kali debat, mengajukan data dan fakta oleh orang lain disanggah, kemudian dia kalah debat dan kalah dengan data dan fakta, akhirnya dia malah menyerang kita secara fisik. Nah, itu kan artinya dia sudah sulit untuk mengontrol emosinya. Nah, kenapa? Karena orang yang mempunyai IQ lebih rendah itu memang berkecenderungan untuk lebih sulit menahan atau mengontrol emosi. Kita lanjutkan. Putar kiri, putar kanan, nggak usah, straight to the point aja, Rocky. Poin, saya Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Ikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang. Nah, dari tadi dia bilang dia ngomong dengan bukti dan fakta yang valid. Apa coba bukti dan fakta yang dia kemukakan? Nggak ada. Dia hanya nanya, mana buktinya, mana faktanya. Nah, kemudian yang disebutkan itu tadi itu bukan bukti, tapi hanya asumsinya dia bahwa dia sudah baca buku baca A, B, C, D, buku Gus Dur, buku siapalah tadi saya nggak paham juga ya, karena saya bukan orang hukum. Tapi dia bilang saya berbicara dengan fakta dan data. Padahal dari tadi dia nggak mengungkapkan satu pun data dan fakta. Oke, kita lanjut. Nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita berikan kesempatan bentar. Silakan Rocky. Jadi potong dulu, silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Betul. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Minum dikit. Belum Rocky ya. Saya mau lanjutin. Saya mau lanjutin. Nanti saya berikan kesempatan. Sabar. Nah, sebetulnya yang saya pikir di situ Pak Geis itu ingin mencoba menengahi ya. Cuman Pak Rocky Gerungnya udah sangat tersulut. Nah, tadi kan saya di awal bilang bagaimana sih kita bisa melihat orang yang punya intelektual dan tersinggung menyerang dengan ilmunya. Di sini kita lihat lagi kembali ya. Oke. Minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Nggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda saya lulus minta, fakultas hukum? sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang Ya, kali ya, lebar, oke, kau oke. bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaku kamu ini.
Iya, saya jangan dibodohin karena udah bodoh. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Saya kasih Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong. Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu? Prinsip itu. Fakta sunt servanda. Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Nah, fakta sunt servanda itu adalah suatu keterangan yang selalu ada di dalam fakta hukum. Jadi, kenapa Pak Rocky Gerung sampai dia bingung? Kok orang lulusan hukum tidak mengerti dan tidak memahami istilah itu? Bingung Pak Rocky Gerung di situ. Makanya dia, wah ini orang gimana sih? Makanya dia lebih, wah ini orang bener-bener bodoh. Masalah hukum ya. Ini saya ngomongin yang Pak Silvester tadi bilang bodoh-bodoh itu ya kebodohan masalah hukumnya. Mungkin dalam kehidupan sehari-harinya dia pintar, cuman ketika dalam hukum ngomongin hukum-hukum tersebut beliau termasuk bodoh. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang terangin? ngomong aja, mana buktinya? Itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Itu salah. Dia bodohin. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Harus. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini. Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Nah, dia ini mulai manusia berdiri. pecundang Emosi yang banget. sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada Rocky. Mana nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekap Nah, dia nggak bisa jawab itu karena ditanya nama profesor siapa, dia nggak bisa nyebutin. Kenapa? Karena tatap muka aja enggak. Gimana mau tahu nama profesornya? sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Nah, di situ Pak Rocky Gerung tidak meladeni. Kenapa? Pak Rocky Gerung itu intelektual, bukan petinju, bukan petarung UFC. Nanti ada momen saya nemu di Threads ya, seseorang yang ngamuk ke si Sylvester itu, dan dia malah diam. Kalau dari sisi fisik, mohon maaf ya, Pak Rocky Gerung bukan orang yang muda lagi. Jadi untuk gontok-gontokan itu bukan bidangnya. Karena gini, setiap orang itu punya bidangnya masing-masing. Cuman begini intinya. Dari video ini kita bisa menyimpulkan mana orang yang berbobot,
mana orang yang tidak berbobot. Dari cara bicara, dari nada bicara, dari argumen yang dikemukakan, kita bisa menilai, kita bisa melihat. Ya, menurut saya di sini Pak Sylvester itu menunjukkan kebodohannya, bagi saya salah. Jadi mungkin kedepannya dari pihak iNews akan lebih memilah dan memilih siapa tamu yang akan diundang. Untuk hari ini dari saya sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.